Baiklah, di sini kita dihadapkan dengan soal di mana PT Angkutan Abadi memiliki perencanaan selama 6 bulan, di mana di bulan pertama permintaannya sebanyak 20.000 unit, lalu kemudian di bulan kedua sebanyak 20.400 unit, di bulan ketiga sebanyak 20.000 unit juga, lalu di bulan keempat sebanyak 21.000 unit, dan di bulan kelima sebanyak 20.600 unit, dan di bulan ke-6 sebanyak 20.200 unit. Dan untuk total permintaannya sebanyak 120.200 unit. Lalu kemudian kita ketahui produksi regulernya sebanyak 20.000 yang kita ketahui dari pekerja awal sebanyak 20 dikalikan dengan 1.000 unit produksi per pekerja per bulan. Lalu sebanyak 2.367 unit untuk rencana produksinya yang kita ketahui dari total permintaan dibagi dengan total bulan perencanaan produksinya yaitu sebanyak 6 bulan. Oke, kita akan dapatkan angka 20.367. Lalu kemudian kita ketahui pekerja awalnya sebanyak 20 pekerja, produksi per pekerja per bulan sebanyak 1.000 unit, biaya produksi reguler sebanyak Rp25.000 per unit, biaya lembur sebanyak Rp10.000 per unit, biaya penyimpanan sebanyak Rp3.000 per unit per bulan. Lalu kemudian di sini kita akan mencari total cost production-nya. Total cost production-nya kita ketahui dari rumusnya, yaitu total cost production sama dengan total produksi reguler dikalikan dengan biaya produksi regulernya, lalu kemudian ditambah dengan total lembur dikalikan dengan biaya lembur ditambah lagi dengan total inventory atau simpanannya dikalikan dengan biaya penyimpanannya. Nah, untuk mengetahui total produksi reguler, lembur, dan inventorinya, kita pertama-tama copy dulu tabel di atas bulan dan permintaannya. Lalu kemudian di kolom berikutnya kita masukkan rencana produksi yang kita lambangkan dengan RP. Kita masukkan rumusnya yang kita ketahui tadi, yaitu total permintaan. Total permintaannya dibagi dengan jumlah bulannya, yaitu 6 bulan. Masukkan, lalu kita dapat angka tersebut, kita buatkan ke atas, lalu kita copy saja ke bulan berikutnya karena biayanya tetap atau sama. Lalu kemudian kita gunakan auto sum. Nah, selanjutnya di kolom berikutnya kita masukkan produksi regulernya. Produksi regulernya kita lambangkan dengan P.
Lalu kemudian kita masukkan rumusnya yang tadi, yaitu 20 pekerja dikalikan dengan 1000 unit per pekerja per bulan. Kita copy ke bulan berikutnya sampai bulan terakhir. Lalu di kolom selanjutnya, kita masukkan lembur. Kita lambangkan lembur dengan L. Kita masukkan rumusnya yang tadi, yaitu lembur sama dengan rencana produksi dikurang dengan produksi regulernya. Kita copy juga ke bulan berikutnya. Lalu yang terakhir, kolom terakhir kita masukkan inventory yang kita lambangkan dengan I. Lalu kita masukkan rumusnya karena persediaan awalnya sama dengan 0, kita masukkan 0, tambah rencana produksi bulan sekarang dikurang dengan permintaan bulan sekarang. Untuk bulan keduanya rumusnya berbeda, yaitu kita masukkan persediaan akhir bulan kemarin atau bulan terakhir. Kita masukkan yaitu di garis 67 tadi. Kita klik kolomnya, kemudian tambahkan dengan rencana produksi bulan sekarang. Lalu kemudian dikurang permintaan bulan sekarang. Untuk rumus bulan kedua ini, kita bisa copy ke bulan-bulan berikutnya sampai ke bulan terakhir. Langsung saja kita copy. Maka kita dapat persediaan bulan terakhir yaitu sebanyak 0, sesuai dengan kondisi yang kita ketahui di atas. Lalu kemudian kita cari autosumnya atau totalnya semuanya. Setelah kita dapatkan total semuanya, maka langsung saja kita warnai dulu agar terlihat rapi. Baik, selanjutnya kita langsung hitung total cost production-nya sesuai dengan rumus yang sudah kita tulis tadi. Maka total cost production-nya yaitu total biaya produksi tadi atau total produksi reguler tadi dikalikan dengan biaya produksi regulernya ditambah total lembur dikalikan dengan biaya lemburnya, lalu ditambah lagi total simpanannya lalu ditambahkan lagi dengan total simpanannya dikalikan dengan biaya penyimpanannya. Enter. Maka kita dapat hasilnya yaitu sebanyak 3.025.000.000. Setelah kita hitung ternyata total cost production-nya sebanyak 3.025.900.000. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan add-in solver, yaitu add-in yang bisa memudahkan kita untuk mengkalkulasi rumus dan memasukkan data secara otomatis ke dalam tabel yang kita inginkan, tanpa perlu repot-repot memasukkan rumusnya satu persatu atau datanya satu persatu. Solver. Oke, pertama-tama kita copy dulu tabel sebelumnya. Lalu kemudian kita kosongkan kira-kira 3 kolom ini. Kita kosongkan dengan clear content. Oke, setelah kosong, 3 kolom ini kosong, ini akan diisi oleh solver nantinya.
Tapi untuk yang lainnya seperti inventory, ini rumusnya tetap ada, summary-nya juga tetap ada rumusnya. Tapi angka yang muncul adalah angka yang salah karena di kolom sebelumnya sudah dikosongkan. Jadi perhitungannya salah. Tapi lalu kemudian pertama-tama kita buat constraint-nya dulu agar solvernya bisa berjalan. Constraint atau hambatan atau batasannya. Pertama-tama, constraint pertama yaitu rencana produksi, yaitu RP yang kita namakan dengan RP, rencana produksi. Lalu kemudian ada produksi reguler yang kita lambangkan dengan P. Kemudian lembur yang kita lambangkan dengan L. Karena semua angkanya sama per bulannya, kita gunakan sama dengan. Oke, lanjut. Kemudian kita masukkan rumus yang sebelumnya. Rencana produksi sama dengan total permintaan dibagi dengan total bulannya. Total permintaan dibagi dengan total bulannya, itu 6 bulan. Oke, kita masukkan. Lalu kemudian kita bulatkan. Selanjutnya constraint yang kedua, masukkan lagi rumusnya, yaitu seperti tadi, pekerja awal, yaitu 20 pekerja, dikalikan dengan produksi per pekerja per bulan, yaitu 1000 unit. Kita dapat hasilnya. Sedangkan untuk lembur, kita masukkan rumus yang tadi juga, yaitu rencana produksi dikurang dengan produksi reguler. Maka kita dapat angka 367. Oke, setelah constraint-nya selesai, kita masukkan formula atau rumus untuk total cost production-nya. Total cost production. Kita lihat tadi total cost production-nya, kita masukkan rumusnya sesuai tadi, di mana total cost production sama dengan, kita copy saja, kita copy, kemudian kita paste, lalu kita ubah rumusnya di beberapa kolomnya ya. Kita ubah yang ini ke total produksi reguler yang ini, lalu kemudian yang ini ke total lembur yang di bawahnya, yang terakhir total inventory-nya kita ubah di sini. Oke, enter. Di sini angka yang tertera masih belum sama dengan yang di atas karena masih kosong ya, 3 kolom tadi. Lalu kemudian kita buka solver kita di data solver. Oke, di sini karena solvernya tidak terekam, saya akan tambahkan saja tampilan solvernya, di mana di set objective kita masukkan kolom formula atau rumus tadi, atau rumus total production cost tadi, yang ini. Kemudian di variable changing-nya kita blok 3 kolom ini, 3 kolom kosong tadi. Setelah kita blok, lalu kemudian kita masukkan constraint-nya, yaitu constraint pertama produksi. Rencana produksi, kita blok kolom rencana produksinya, lalu setelah kita blok, kita gunakan sama dengan, dan kita klik constraint-nya
klik nilai rencana produksinya. Setelah itu, yang kedua, constraint kedua yaitu produksi reguler, kita blok kolomnya yang kosong tadi. Lalu kita klik rumusnya. Kemudian di constraint terakhir, lembur, kita blok kolom lemburnya. Kemudian kita klik nilai atau rumus di kolom lemburnya. Lalu setelah itu kita pastikan dulu apakah semuanya sudah benar. Setelah memastikan semuanya benar, kita klik solve. Setelah kita klik solve, maka otomatis akan terisi 3 kolom tadi akan terisi. Lalu kemudian total production tadi juga akan terisi dengan nilai yang benar. Karena perhitungannya sudah benar oleh solver yang kita masukkan tadi. Jadi intinya solver ini memudahkan kita untuk memasukkan data berulang dan mengkalkulasi rumus tadi. Sehingga kita tidak perlu memasukkannya secara manual satu persatu seperti di cara pertama tadi. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.